Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyajikan sebuah video tentang rantai makanan, jaring-jaring kehidupan, dan macam-macam siklus biogeokimia. Dan melengkapi tugas biologi dengan dosen pengampu itu Ibu Trias Novita SPMSI, dan saya membuat video itu Tessa Septiani dengan nomor NIM D1B021021. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan ukuran tertentu. Rantai makanan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Rantai makanan pemangsa. Rantai makanan pemangsa ialah rantai makanan yang terjadi ketika hewan pemakan tumbuhan dimakan oleh hewan pemakan daging. Contohnya pada gambar di bawah. 2. Rantai makanan saprofit. Rantai makanan saprofit ialah rantai makanan yang terjadi untuk mengurai organisme yang mati. Rantai ini muncul karena adanya dekomposer. Contohnya ada gambar bawah. 3. Rantai makanan parasit. Rantai makanan parasit ialah rantai makanan yang terjadi karena terdapat organisme yang dirugikan. Contohnya itu pohon besar, benalu, manusia, dengan kutu. Tipe dasar rantai makanan terbagi menjadi 2, yaitu 1. Rantai makanan perumpun. Rantai makanan perumpun atau grazing food chain adalah rantai makanan yang diawali dari tumbuhan sebagai tropik awalnya. Contohnya pada gambar di bawah. 2. Rantai makanan detritus. Adapun rantai makanan detritus atau detritus food chain adalah rantai makanan yang dimulai dari organisme heterotrof yang mendapatkan energi dari makanan sisa-sisa makhluk hidup. Jaring-jaring kehidupan. Apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang saling terhubung tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Artinya, dalam jaring-jaring makanan, makhluk hidup dan lingkungan merupakan 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Jaring-jaring makanan urutannya lebih kompleks karena menyangkut semua rantai makanan. Dalam jaring-jaring makanan, konsumen dapat memiliki apa saja yang bisa dimakannya. Jaring-jaring makanan yang memiliki jumlah organisme lebih banyak dan beragam. Macam-macam siklus biogeokimia. Siklus fosfor. Gambar siklus fosfor. Pertama, pelapukan batuan terseram oleh tumbuhan, kemudian tanaman dimakan oleh hewan, dan komposisi kembali ke dalam tanah, berpindah ke perairan karena aliran air. Siklus air. Inilah gambar siklus air. Uap air berasal dari air laut dan air daratan yang menguap karena dampak terkenanya panas yang berasal dari matahari. Terkondensasinya uap air di atmosfer akan mengubah menjadi awan, yang kesudahannya awan-awan tersebut akan berubah menjadi hujan. Air hujan yang telah turun di muka bumi akan masuk ke dalam tanah, dan pada kesudahannya air tanah ini akan terbentuk menjadi air tanah. Siklus sulfur. Sulfur terjadi dampak dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara, atau terjadi dampak telah tersedianya aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer atau udara. Sulfur oksida itu akan terletak di awan yang menjadi hidrolidit air membentuk H2SO4. Awan akan merasakan kondensasi yang sesudahnya murun hujan yang dikenal dengan hujan hasam. Siklus karbon dioksida dan nitrogen. Menurunnya fotosintesis dapat mempengaruhi naik atau turunnya suatu gas CO2 dan O2 yang telah tersedia di atmosfer. Siklus nitrogen. Tahap pertama merupakan daun nitrogen, ialah proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Tahap kedua, di mana nitrat diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang dipergunakan oleh produsen atau tanaman yang akan mengubahnya menjadi protein. Itulah video yang saya buat, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.